Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tengah Haris dari D4 BM1A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perlakuan panas, quenching, dan tempering terhadap kekerasan dan struktur mikrosambungan logam plat ST60 dengan pengawasan MIG dari Hanif Ferdi Nurdiawan. Inti material yang digunakan menggunakan baja ST60 memiliki kandungan berupa 0,54 derajat Celcius dan 0,142 SI dan 0,697% mm dengan kekuatan tarik sebesar 60 kg per mm kuadrat dengan dimensi untuk proses sambungan las yaitu panjangnya 50 dan lebar 50 mm dan tebalnya 50. Metode perlakuan panas adalah salah satu proses perlakuan panas pada baja pendinginan paksa atau quenching. Quenching adalah proses pemanasan baja pada suhu pengerasan kemudian didinginkan secara cepat dan tiba-tiba media pendingin untuk menghasilkan sifat baja yang keras. Baja yang dipanaskan sampai suhu austemik kemudian diinginkan. Teman, aneh. Yuk. Metode perlakuan panas. Salah satu proses perlakuan panas pada baja adalah pendinginan paksa atau quenching adalah proses pemanasan pada baja pada suhu pengerasan kemudian didinginkan secara cepat pada media pendingin untuk menghasilkan sifat baja yang keras. Baja yang dipanaskan mencapai suhu austemik kemudian didinginkan secara cepat akan terbentuk struktur martensit yang digunakan kekerasan lebih tinggi dari struktur perlit maupun ferrit. Struktur martensit untuk terbentuk jika bahan dikejutkan secara cepat dalam media pendingin. Baja yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan tidak cocok untuk digunakan. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan perlakuan panas yaitu temper agar kekerasan dan kerapuhan yang diturunkan sampai memenuhi persyaratan penggunaan untuk menghasilkan suatu produk dengan K. Proses quenching. Proses quenching adalah proses pemanasan baja suhu pengantar hardening kemudian didinginkan secara cepat kecepatan kritis atau media pendingin yang sudah disiapkan dan tujuan. Dan perilaku ini yaitu untuk menghasilkan sifat baja yang keras. Pada proses quenching ini berjalan secara cepat sehingga mencegah adanya proses dan pertumbuhan butir. Lanjut quenching tergantung pada faktor yaitu medium panas spesifik, panas yang menguap, kondusivitas termal, fisikositas dan agritasi aliran media pendingin. Lanjutkan. Proses tempering pada suhu 200 Celcius sampai 300 dilanjutkan difusi lambat hanya sebagai kecil karbon dibebaskan. Hasil struktur pada keras tetap mulai kehilangan kerapuhannya di antara suhu 500 dan 600 difusi berlangsung secara cepat dan atom karbon berdifusi di antara atom besi yang dapat membentuk cemented. Perubahan sifat mekanis akibat temper martensit baja karbon 0,452% Celcius. Proses adalah pemanasan kembali berkisaran antara suhu 150 sampai 450 derajat Celcius dan diinginkan secara perlahan tergantung sifat akhir baja. Menurut tujuan tempering dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Tempering pada suhu rendah 150 sampai 300 derajat Celcius. Tempering ini hanya digunakan untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut dan rapuhan dari baja, biasanya untuk alat potong dan mata bos dan sebagainya. Dan yang kedua ada tempering pada suhu menengah 300 sampai 500 derajat Celcius. Tempering pada suhu sedang bertujuan untuk menambah keuletan dan kekerasan sedikit berkurang. Proses ini digunakan untuk pada alat yang mengalami beban berat, misalnya palu, pahat, dan pegas. Tempering pada suhu tinggi 550 sampai 650 derajat Celcius. Tempering suhu ini bertujuan untuk memberikan daya keuletan berdasarkan sekaligus kekerasan menjadi agak. Terus dalam proses pelakuan panas pada ST60 dilakukan proses penyambungan menggunakan pengelasan MIG
memiliki struktur mikro yang bervariasi. Pada raw tersebut, unsur ferrit dan ferrit pada spesimen mengelaskan tanpa perlakuan bagian fase metal. Terdapat kandungan perlit dan ferrit daerah khas yang terdapat bainit dan granit. Boundary ferrit untuk di daerah khas terdapat ferrit winsmataten. Pada spesimen quenching dan tempering untuk di daerah base dan metal terdapat martensis. Daerah khas muncul artikular ferrit dan logam khas banyak terdapat artikular ferrit. Yang kedua, pada hasil spesimen khas tanpa perlakuan meningkatkan nilai kekerasan sebesar 10,9% pada daerah logam sebesar 4,4 derajat pada spesimen pada khas dan 19 derajat pada daerah logam induk. Terus yang ketiga, pengaruh perlakuan panas quenching dan tempering setelah dilas terdapat struktur mikro ST60. Dapat diketahui bahwa spesimen yang mengalami perlakuan daerah khas tampak jelas butiran partensinya, lalu di daerah logam las artikular ferrit yang dominan. Hal tersebut disebabkan pendingin secara cepat menjadikan sifat keras. Selanjutnya, sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya, jika ada yang ditanyakan silakan menanyakan. Bisa dulu. Jika ada yang bertanya silakan boleh menanyakan. Tanya Mas. Oh iya silakan Mas. Berapa besar peningkatan nilai kekerasan pada daerah logam las dan daerah khas Mas? Bisa dilihat ya Mas ya, untuk kekerasan pada daerah khas sendiri itu ada di 44,5% itu di daerah khas, dan pada daerah logam induk sendiri ada 19,9%. Apakah menjawab Mas dari hasil tersebut? Menjawab sekali Mas, terima kasih. Ya. Selanjutnya ada izin bertanya Mas. Ya silakan Mas. Setelah perlakuan panas quenching dan tempering, benda lalu dilas, apakah ada perubahan pada logam besi dan khas? Untuk perubahannya sendiri Mas, dari tampak khas di sini bisa terlihat bahwasannya di daerah khas itu lebih jelas butiran martensitnya, dan pada daerah logam las terdapat artikular ferrit yang dominan. Hal tersebut disebabkan oleh pendinginan cepat yang menjadi sifat yang keras Mas. Apakah menjawab Mas? Ya, siap. Ya. Terima kasih Mas. Iya Mas. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.